Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yahya Domingus Mau. NIM 1803030066, kelas B semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hukum, kebijakan, dan etika COVID-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum, kebijakan, dan etika COVID-19. Memang sangat sulit untuk memproses sebuah perubahan yang sangat cepat pada kehidupan kita. Interaksi sosial, fungsi pemerintahan, dan hubungan global bahwa COVID-19 pandemi telah menyebabkan banyak kehancuran yang telah dihasilkan dan distribusi kerugian yang tidak merata di dalam dan di seluruh negara. Menuntut tanggapan global terhadap pengadilan pandemi yang mengutamakan kesejahteraan, koleksi yang diedit ini adalah hasil kerjasama tersebut. Lebih dari segalanya, volume ini mendokumentasikan keterkaitan terhadap pandemi dan tanggapan hukum. Jadi begini teman-teman, menyangkut dengan hukum etika COVID-19 ini, ya, ada terlalu parah nih. Kita mau cari solusi juga susah. Masyarakat Ini abang dorong pikiran bagaimana? kita lihat dengan situasi yang sekarang kan, masyarakat itu katakan juga dengan kebijakan pemerintah terkait dengan COVID-19 toh, di mana pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan. Salah satunya kan PPKM. Ya, level 4. Nah, sekarang masuk level 4. Oh, level 4 kok? Sekarang level 4. Baru-baru kan kita lihat tuh, semua ada pesta pora. Ya. Di mana hukum yang Indonesia negara hukum. Berbicara soal hukum memang menguasai, tapi seolah-olah kita ini hukumnya tidak merakyat begitu. ya betul. Ya kemana kan kembali ke masyarakat toh. Bukan kembali ke masyarakat. Ini tergantung atasan. Dong naik nih, bagaimana? Kamu yang kasih keluar kebijakan, habis kamu yang melarang. Sedangkan ketika masyarakat kecil melakukan itu dibatasi atau dilarang, itu kan tidak adil. Kalau kita bicara soal hukum, Indonesia ini memang negara hukum. Ya. Jadi bagaimana sih teman antara pemerintah dengan masyarakat ini? Kadang masyarakat buyar tidak ikut, kadang ikut. Kadang pemerintah juga seperti itu. Jadi kemana teman? Ya begini, kalau menurut saya terkait dengan ini dari saya masyarakat kecil lah. Ya. Menurut saya berpihak pada masyarakat kecil lah. Ya. Di mana kebijakan pemerintah memang itu memang pantat. Ya, ya. Karena ini kan salah satu cara untuk memutuskan masyarakat COVID-19. Ya. Nah, begitu. Tapi seolah-olah dong kasih keluar kebijakan di mana mereka tidak memikirkan perekonomian masyarakat tidak. Kan sekarang kan kalau orang kantoran kan enak, tiap bulan duduk lepas kaki dapat gaji. Tapi kalau masyarakat kecil, bagaimana mereka harus bersusah payah untuk mencari nafkah. Tapi sekarang kan PPKM dibatasi dari jam ini sampai jam begini. Terus dari pemerintah kemana? Nah, kalau dari pemerintah kalau menurut saya tidak adil. Bagaimana? Karena tadi aku ngomong, Ya. suka keluar kebijakan terkait dengan PPKM, dilarang berkumpul, dilarang pesta-pesta. Kita lihat realnya kemarin. Jadi begitu hukumnya, ya tajam untuk masyarakat tapi tumpul buat mereka yang mengutarakan ini sebagai salah satu bentuk kesewenang-wenangan mereka sendiri. Begitu. Jadi ini intinya
tumpul untuk pemerintah tapi tidak untuk masyarakat begitu. Iya, gitu. Ya. Terus teman-teman, mulai tadi ini kita bahas banyak kan ke hukum. Terus kira-kira kebijakan dari pemerintah itu apa saja? Kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah terkait apa? Terkait untuk seimbang dan hukum toh. Tapi kita lihat sekarang kan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 kalau ditinjau dari perspektif hak asasi atas kesehatan. Nah, kita tertuju pada kesehatan dulu. Kesehatan ya. Atau Bu, ke mana Bu? Kesehatan. Sekarang kita diharuskan untuk melakukan vaksinasi. Ya. Gitu. Vaksinasi. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Ya. Itu karena yang pertama kurangnya informasi atau masyarakat kurang mengikuti informasi terkait dengan vaksinasi. Sekarang masyarakat kan belum vaksin pertama saja belum Ya. dari sekian banyak itu karena yang begini terkait dengan vaksinasi ya. Terkait dengan vaksinasi kalau kita lihat dari ini salah satu bagaimana ya? Pokoknya vaksin itu untuk transportasi begitu, kelengkap transportasi atau gimana? Iya, terus salah satunya kelengkapan transportasi terus supaya kita kemana-mana, tapi kita kemana-mana kan harus ada surat vaksin. Begitu supaya Begini, berbicara soal Transportasi. ini ada dua. Yang pertama, Ya. vaksinasi. Yang kedua, rapid test. Tapi beberapa hari kemudian ini gubernur telah mengeluarkan surat untuk vaksinasi itu keluar dari luar NTT. Kalau dalam NTT tidak menggunakan vaksinasi. Dan sekarang rapid test. Rapid test itu juga gubernur baru mengeluarkan surat bahwa beberapa hari kemudian ini sudah menggunakan rapid test, sudah gratis bagi masyarakat untuk bertransportasi. Gitu. Jadi kebijakan yang diambil pemerintah ini baik adanya. sudah baik. Adanya. Yang pertama Dia tidak merugikan masyarakat kecil maupun para pejabat. Begitu. Kan sudah memperlakukan PKKM tadi. Terus tenaga kesehatan seperti bidan maupun dokter, perawat, segala macam. Itu kan pasti dia harus ambil langkah positif, langkah paling adil begitu. Jadi ketika ada pasien COVID yang datang lebih dahulu begitu, maksudnya ada yang tercovid kan, tercovid yang positif lebih dahulu, otomatis dia harus pilih orang yang lebih dulu datang, masa positif yang lebih dahulu. Terus pilih itu adil untuk mengorbankan sebagian pasien setelahnya. Kalau dia macam ada orang kan sistem bilang pilih keluarga, jadi dia tuh serba salah ketika ada pilih keluarga, tapi misalnya keluarganya datang kemudian ada orang yang positif yang lebih dulu, otomatis kalau untuk ambil langkah positif itu pasti tidak utamakannya pasien yang lebih dulu masuk. Dimana dengan dia pasien yang keluarga tapi datang kemudian. Kan pemerintah otomatis sekarang kan dia melakukan istilah bilang di PKKM itu. Jadi otomatis kan semua ekonomi maupun mana kan tidak lancar toh. Tidak lancar, jadi otomatis alat medis tetap tidak ada solusi untuk bisa diatasi masuk saja. Betul. Kalau kita omong tentang PPKM itu kan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk aktivitas masyarakat. Kalau kita lihat kan selain persoalan kita lihat selain itu selain persoalan itu muncul juga persoalan etis dari para
penentu kebijakan publik, yang mana kepala negara dan pemerintah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia telah memberlakukan pembatasan mulai dari tingkat moderat seperti pembatasan sosial berskala besar. Oh, ini semua di Itu PSBB. masuk di pemerintah. Ada yang PPKM, ada yang PSBB. Itu pembatasan. Kalau PSBB itu pembatasan sosial berskala besar.